jus ibi remedium, di mana hak di sana ada kemungkinan menuntut memperolehnya atau memperbaikinya jika hak tersebut dilanggar. Dewan Juri yang terhormat, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Emily Taslim, selaku pembicara pertama dari tim Pro, yang menyatakan setuju dengan pengesahan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Sekiranya saya mendefinisikan motion yang diperdebatkan, memaparkan kondisi terkini, serta argumentasi dengan beberapa penjelasan umum. RUU PDP memuat 72 pasal dan 15 bab. Bab itu mengatur tentang definisi data pribadi, jenis, hak kepemilikan, pemrosesan, pengecualian, pengendali, dan prosesor, pengiriman, lembaga berwenang yang mengatur data pribadi, serta penyelesaian sengketa. Juga akan mengatur kerjasama internasional hingga sanksi yang dikenakan atas penyalahgunaan data pribadi. Tim Pro ingin menegaskan bahwa keadaan ini genting karena tercatat pada OJK bahwa tingkat keamanan siber RI duduki peringkat ke-24 dari 194 negara dunia. Sebuah survei oleh Masel dan APJII pada tahun 2017 menemukan bahwa 79% responden di Indonesia menolak data pribadi mereka ditransfer tanpa izin dan 98% mendukung disahkannya UU PDP. Jenis-jenis data pribadi yang dilindungi dalam bab 2 pasal 3 ayat 1 adalah data pribadi yang bersifat umum, nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Kemudian data pribadi yang bersifat spesifik, data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan atau orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Presiden Joko Widodo sendiri telah menandatangani RUU PDP pada 24 Januari tahun 2020. John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karena itu tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini merupakan yang paling mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dalam kehidupan manusia. Dalam masa pandemi COVID-19 ini tentu membuat banyak kegiatan beralih ke ruang digital, sehingga mengubah gaya hidup mulai dari belajar, bekerja, hingga berbelanja. Maka tak heran jika masyarakat memiliki ketergantungan pada teknologi digital. Namun demikian hal tersebut tentu mempunyai potensi ancaman serangan siber. Dapat dilihat sejumlah platform belanja online paling banyak menghadapi serangan siber sepanjang tahun 2020. Bahkan juga lembaga negara menjadi potensi ancaman para pelaku kejahatan siber dengan modus operandi mengincar data pribadi para pengguna platform dengan meretas. Beberapa contoh kasus dalam penyalahgunaan data pribadi diantaranya yaitu 1. Penyalahgunaan data dan informasi kartu ATM nasabah atau skimming dengan penarikan dana di tempat lain. Dan kedua, pinjaman online, yaitu korban melakukan transaksinya mengisi data secara online, namun dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi hingga dapat mengakses data dari handphone nasabah. Pelaku yang mengungkapkan atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum akan dikenakan pidana penjara 7 tahun atau denda maksimal 70 miliar. Ubi Societas Injibijus, di mana ada masyarakat, di situ ada hukumnya. Dewan Juri yang terhormat, kakak panitia, serta rekan seperjuangan yang saya hormati, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Shirin Belda Santoso, selaku pembicara kedua dari tim pemerintah pada mosi berbadan kali ini, yakni pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sebelumnya, pembicara pertama telah menjelaskan mengenai definisi, status quo, serta gambar RUU PDP. Sedangkan, saya akan membagi penjelasan saya ke dalam 4 ranah. Studi kasus dari kondisi umum lingkungan terkini, perbandingan payung hukum PDP, relevansi dengan dasar hukum nasional, serta teori pendukung. Dewan Juri yang terhormat menegaskan kembali substansi pembicara pertama bahwa kehidupan masyarakat Indonesia telah terdigitalisasi sehingga muncul berbagai kasus pelanggaran PBB. Yang pertama ada Tokopedia. Pada bulan Mei 2020 terdapat 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta data merchant Tokopedia yang dijual gelap yang mencakup gender, lokasi, username, nama lengkap, alamat email, nomor ponsel, dan juga password. Padahal data-data tersebut termasuk dalam jenis data yang dilindungi oleh RUU PDP. Kedua, Bineka.com. Kelompok pertas Shania Hightrust mengklaim bahwa telah membobol 10 perusahaan salah satunya e-commerce B2B asal Indonesia yang dilaporkan membobol 1,2 juta data pengguna untuk dijual di dark web. Ketiga, KPU, yang bila kita analisis lebih jauh merupakan lembaga yang berada di bawah pengawasan pemerintah sesuai dengan UU nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu. Sedangkan 2,3 juta data warga Indonesia yang pada hakikatnya dipegang oleh pemerintah itu sendiri telah dibocorkan. Serta lebih parah adalah data pasien COVID-19. Dewan Juri terhormat perlu
perlu kami tegaskan kembali bahwa keamanan data diri pasien COVID-19 tentu dipertaruhkan. Pasalnya, data yang selama ini selalu dirahasiakan oleh pemerintahan kini telah diperjualbelikan oleh peretas atau hacker. Data yang diambil diantaranya berupa ID pengguna, jenis kelamin, usia, nomor telepon, alamat tinggal hingga status pasien, yakni data bersifat pribadi yang juga spesifik dilindungi oleh RUU PDP. Poin kedua, perbandingan payung hukum. Dewan Juri Terhormat, sebagaimana uraian terkait pengaturan serta perlindungan data pribadi di berbagai negara, tentunya merupakan hal yang rasional apabila negara Indonesia membandingkan hukum dalam penanganan penyalahgunaan data sebagai bentuk kejahatan yang sempurna dalam perspektif hukum siber dan mempelajari secara menyeluruh. Salah satu perbandingan payung hukum dalam ranah PDP adalah dengan Inggris, ketika perlindungan terhadap identitas seseorang diatur pada tahun 2000 melalui Data Protection Act 1998. Pasal 14 dari Data Protection Act ini menjelaskan bahwa apabila pengadilan menemukan bahwa data pribadi diproses oleh pengontrol data tidak akurat, maka pengadilan dapat memerintahkan perbaikan, menghalangi, penghapusan atau kerusakan dari data tersebut. Maka mereka yang sedang terkena dampak langsung dari pengolahan data pribadi dapat meminta Badan Komisaris untuk mengevaluasi proses untuk menentukan jika memenuhi kebutuhan Data Protection Act 1998. Bila kita menilik substansi hukum Indonesia, tentunya dibutuhkan RUU PDP untuk mendukung proses pengadilan ketika seseorang korban dari pelanggaran RUU PDP. Contohnya seperti dalam skenario di kasus sebelumnya. Poin ketiga, relevansi dengan dasar hukum nasional. Tentunya pengesahan RUU PDP didukung oleh berbagai dasar hukum baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang pertama adalah pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau 1945 Amandemen keempat yang menjelaskan setiap orang memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda berada dalam kekuasaannya, serta memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kedua, pentingnya diatur peraturan perundang-undangan yang melindungi data pribadi untuk menghilangkan ancaman ketakutan, serta kami juga didukung oleh peraturan perlindungan data pribadi harus dibentuk dalam undang-undang sebagaimana dikuatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 pada tahun 2003 bahwa terkait ketentuan yang mengatur hak asasi manusia harus diatur dalam bentuk undang-undang. Poin keempat adalah teori pendukung. Dewan Juri Terhormat, argumen kami telah didukung oleh sekurang-kurangnya 3 teori, yakni teori Maslow, teori kelompok kooperatif, dan juga teori pengharapan nilai. Teori kebutuhan hierarki oleh Abraham Maslow yang membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 5 tingkat. Kebutuhan tingkat 4 yang ternyata sangat krusial mencakup rasa aman. Adanya pengesahan RUU PDP dapat meminimalisir kejahatan PDP serta meningkatkan awareness dari rasa aman dan lingkungan dalam masyarakat untuk beraktivitas di dalam internet itu sendiri. Kedua adalah teori komparatif yang disampaikan oleh David Ricardo. Dalam teori ini, suatu negara dapat meningkatkan standar kehidupan masyarakatnya, terutama bila memfokuskan dalam spesialisasinya itu sendiri. Dewan Juri Terhormat, dengan digitalisasi yang telah eksis di Indonesia, tentu sudah menjadi kewajiban dari suatu negara dalam aspek keamanan dan perlindungan pribadi agar dapat mendukung aktivitas dan meningkatkan standar kehidupan masyarakat dari perlindungan PDP ini sendiri. Yang ketiga, teori penghadapan nilai atau the expectation value theory dari Philip Humphrey. Dalam teori ini, kepuasan yang dicari dari media ditentukan oleh setiap seseorang terhadap media kepercayaan tentang apa yang suatu medium dapat berikan kepada kita dan evaluasi kita dari bahan tersebut. Dengan adanya pengesahan RUU PDP, maka kejahatan dan data pribadi tentu dapat berkurang dan masyarakat dapat menilai lebih bagaimana penggunaan dari media itu sendiri. Demikian dari substansi pembicaraan kedua. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak. Cum axum testimonia rerum, quid opus est verbis. Saat bukti dari fakta-fakta ada, apa gunanya kata-kata? Dewan Juri yang terhormat, kakak panitia, serta rekan berpikir yang saya hormati, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Rein Vatenan, selaku pembicara ketiga dari tim pemerintah pada mosi perdebatan pengesahan rancangan undang-undang pelindungan data pribadi. Sebelumnya, pembicara kedua dari tim kami telah memaparkan argumen yang sangat substansif berkaitan dengan studi kasus, dasar hukum internasional, perbandingan payung hukum PDP, serta teori pendukung. Sedangkan argumen saya kali ini akan terbagi dalam 2 ranah, yakni kekurangan dasar hukum terkini dan juga kelebihan dari RUU PDP. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui, Indonesia sampai dengan hari ini belum memiliki kerangka hukum yang konsisten untuk privasi data, di mana aturan dan kewajiban saat ini tersebar di setidaknya 32 peraturan perundang-undangan yang berbeda. Yang kedua, pada pasal 26 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa penggunaan data pribadi melalui media elektronik harus berdasarkan persetujuan yang bersangkutan dan kerugian yang timbul karena adanya penyalahgunaan data pribadi dapat menempuh jalur non-litigasi melalui musyawarah serta dapat menempuh jalur litigasi baik melalui gugatan di pengadilan sebagai upaya untuk mengajukan ganti rugi. Dari pasal 26 ayat 2 sebagaimana disebutkan di atas tadi,
dapat kita lihat bahwa ketentuan pidana belum muncul ataupun belum diatur. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi terhadap normanya dengan menambahkan sanksi pidana. Hal tersebut bertujuan menimbulkan efek jera bagi pelaku yang tidak bertanggung jawab, walaupun sanksi pidana tersebut merupakan upaya terakhir atau yang kita kenal dengan ultimum remedium. Kemudian ketiga, argumen tim pemerintah juga telah didukung oleh pasal 26 Undang-Undang ITE. Di dalam penjelasannya menyebutkan bahwa salah satu hak yang dimiliki oleh seseorang yaitu perlindungan atas data pribadinya. Sementara di dalam peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik nomor 82 tahun 2012 telah diatur perlindungan atas data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Kemudian yang keempat, Undang-Undang ITE telah mengatur pelindungan data termasuk penyadapan, di mana penyadapan merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan, tidak termasuk golongan yang punya hak untuk itu dalam rangka upaya hukum. Apabila kita lihat dari penjelasannya, pada pasal 26 terdapat kelemahan, yaitu tidak adanya pelindungan hukum bagi pemilik data yang digunakan untuk pihak penyelenggara atau penyedia jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Undang-Undang ITE hanya menyinggung subjek pelindungan data pribadi ketentuan umum saja tanpa menindaklanjuti pelaksanaan pelindungan tersebut. Kelemahan tersebut merupakan hal yang harus diperbaiki demi tercapainya tujuan hukum, yakni terjaminnya keteraturan dan ketertiban. Oleh karena itu, perlu dilakukan adanya reformulasi atas norma hukum-hukum yang telah ada sampai dengan saat ini. Yang kelima, di dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, ataupun memanipulasi, yakni yang pertama, melakukan akses ke jaringan telekomunikasi, dan atau yang kedua, melakukan akses ke jasa telekomunikasi, dan yang ketiga, melakukan akses ke jaringan telekomunikasi khusus. Kemudian Dewan Juri, adapun kelebihan RUU PDP sendiri yang pertama ialah dalam pasal 14 Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi disebutkan terkait prinsip-prinsip dan hak-hak pemilik data pribadi dalam hal yang pertama, keamanan nasional. Yang kedua, kepentingan proses penegakan hukum. Yang ketiga, kepentingan pers sepanjang data pribadi diperoleh dari informasi yang sudah dipublikasikan dan disepakati oleh pemilik. Dan yang keempat, kepentingan penelitian ilmiah dan statistik sepanjang data pribadi diperoleh dari informasi yang sudah dipublikasikan. Yang kedua, pasal 29 Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa yang pertama, setiap pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan pengaduan kepada menteri atas kegagalan pelindungan kerahasiaan data pribadi. Yang kedua, pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimaksudkan sebagai upaya untuk penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya. Yang ketiga, menteri dapat berkoordinasi dengan pimpinan instansi pengawas dan pengatur sektor untuk menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi. Dari ketentuan yang terdapat dalam rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi tersebut, kami dengan tegas berpendapat bahwa diperlukan adanya reformulasi terkait norma-norma hukumnya yang tertuang dalam bentuk pasal-pasalnya. Karena ketentuan yang diatur dalam rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi tersebut dipandang terlalu birokrasi dan proses tersebut untuk mendapatkan kepastian hukumnya akan sangat panjang, berbelit-belit, dan tidak pasti. Demikian argumen dari saya. Sekian dan terima kasih. Absolute sentient via expositor non-indigent. Sebuah relay yang sederhana tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Dewan Juri yang terhormat, pada perdebatan kali ini saya Emily Taslim selaku pembicara penyimpul sekali lagi menegaskan dengan bangga bahwa kami setuju dengan mendukung dengan adanya mosi perdebatan kita kali ini, yakni pengesahan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Perlu kami tegaskan Dewan Juri yang terhormat, dalam masa pandemi COVID-19 ini tentu membuat banyak kegiatan beralih ke ruang digital. Maka tak heran jika masyarakat memiliki ketergantungan pada teknologi. Namun justru hal tersebut menjadi potensi ancaman serangan siber. Dari studi kasus, survei koresponden, dan lemahnya relevansi dengan dasar hukum terkini yang telah disampaikan secara detail oleh pembicara kedua dan ketiga kami menyatakan urgensi dari penerapan RUU PDP sebagai kebijakan hukum terkait perlindungan data pribadi secara khusus dan terintegrasi di Indonesia. Dengan segala manfaat dan kelebihan dari rancangan ini, kami sebagai tim pemerintah berdiri dengan tegak dan mendukung sepenuhnya realisasian RUU PDP di Indonesia secara penuh demi tercapainya keadilan hukum mengenai perlindungan privasi yang menjadi hak asasi manusia di era globalisasi. Presiden Joko Widodo sendiri telah menandatangani RUU PDP, yang berarti argumen kami telah didukung oleh payung hukum dan pihak-pihak terkait yang berwenang.
sehingga tidak lagi alasan untuk menolak maupun menunda perealisasian RUU PDP di Indonesia dalam waktu dekat ini. Adapun dari perdebatan kali ini, tim pemerintah menawarkan solusi untuk mendukung dengan gencar upaya reformulasi kerangka hukum yang konsisten terhadap perlindungan privasi data masyarakat, serta mengajak seluruh hadirin untuk mempersiapkan diri dalam menyokong signifikansi hukum pada era Society 5.0 yang akan datang melalui pengesahan dan penerapan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Demikian kesimpulan penutup dari tim pemerintah. Saya Emily Taslim, mewakili tim pemerintah, menyampaikan permohonan maaf bila ada tutur kata atau perbuatan yang kurang menyenangkan pada perdebatan kali ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian dan terima kasih.